Seperti itu. Dan Oh, narasumber kita ini oke. sudah ada di studio sejak dari tadi. Oh, udah dari tadi nungguin Iya, ya, siap. Nanti benar. kita akan ngajak ngobrol Mm-mm. narasumber kita dan juga Oke. Abang Po pendengar perempuan bisa berinteraksi sama kita nih Abang Po. Ya Mm-mm. nanti di jam 13.30 Mm-mm. Abang Po juga bisa berinteraksi nih nonton kita di radio visual RRI Net. Jadi jangan lupa download aplikasi RRI Digital Mm-mm. di Google Play Store dan juga bisa streaming di portal rri.co.id. Kak Dewi, Iya. punten kalau nomornya Perempat Makassar berapa ya buat Oke. Abang Po pendengar Perempat mau telepon? Jadi untuk sahabat budaya, pendengar Pro 4 yang ingin berpartisipasi, bolehlah di layanan teleponnya Pro 4 RRI Mm-mm. Makassar 0811 409 250. Sekali lagi di 0811 409 250. Oke, Gitu jadi Kak Jo. pakai telepon WhatsApp ya? Boleh WhatsApp, Oh, oke. boleh telepon GSM lah. Semuanya dua-duanya Hmm. terpakai. Oh, telepon GSM bisa di sana Boleh. ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk Perompat Jakarta, Bang Po pendengar Perompat hanya Mm-mm. untuk di 021 350 4510 aja ya. Kalau Iya. untuk WhatsApp-nya bisa, tapi untuk voice note atau enggak, voice note nggak bisa. Untuk WhatsApp-nya aja, pesan WhatsApp ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk telepon atau juga pesan suara itu nggak bisa ya. Nggak Nanti bisa. takutnya kagak kedengeran suaranya Bang Po. Bukannya Mm-mm. ayah pelit. Jadi bukan Sudah pelit ada telepon? ya. Udah ada Sudah ada aturan. telepon belum nih, Ini udah dari tadi Kak Dewi di berdering sana? nih. Boleh, boleh Gimana? kita Kita angkat dulu terima dari telepon dulu ya Perompat Kak Jo Makassar. ya. Oke. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dewi cantik. Iya. Tik 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 tik, tapi lupa dia. Dengan Pasti siapa di lupa mana nih. nih Bu? Aduh, Cigu. Oh Cigu dengan Ria, cantik. Cigu di mana Cigu? Cigu di Jakarta. Oh, Cigu Ria di Jakarta Jakarta. Selatan. Kayaknya Pasti lupa penelpon dulu nih. setianya RRI Perompat Jakarta nih Cigu Ria. Perompat Indonesia Iya, kayaknya. nanti Perompat banyak. Indonesia Aku ya. lupa nih, kan Bang Richard sih biasanya nih. Ini Dewi sekarang ya. Kak Dewi yang cantik, tik tik tik, ya kan? Aduh, Sehat kurang-kurang Kak Dewi? mini sambalu. Sama apa cantiknya? Masya Bakar Allah. apa? Bakar reba. Alhamdulillah baji-baji di sini. Kalau Cigu Baji-baji gimana ya. karebanya? Oh, apa itu artinya? Apa Kalau kabarnya? apa Gimana, kabarnya? Cikgu? Oh, baik. Bang Jojo, sehat Bang Jojo? Alhamdulillah seperti yang didengar, Cikgu. Alhamdulillah. Sebentar, saya mau nyanyi dulu. Angin memilihku pasang, Asik. pitujui totongana. Sampai habis ya Bu ya, boleh lah. Iya, benar sampai kelar ya suara Sampai baju kelar suaranya. acaranya kita. Kan itu lagunya, nyambut dong. Benar. Batumi angin Wow, memilih. satu album boleh lah Bu. Angin gerang dingin, nama lontang seribuku. Asik. Aule. Oh ma. Gimana? Iya bagus lah. Tutena. Nah ini kayaknya harus ditunggu satu lagu kayaknya. Palestina. Kita taunya itu aja. Iya itu aja. Iya, Cikgu punten Nanti ya kok. biar Pada nggak mensingkat tahu ya, Bang waktu Jojo ya. nih. Tahu kan dikit-dikit Karena sama kan pasti banyak yang daerah, nunggu ya di kan? belakang, Nantilah di nyundul-nyundulan. belakang. Ada titip pertanyaan gak nih, Cikgu, buat Apa nanti nih? pertanyaannya? Pertanyaannya gini, Ter- apa tadi tuh judulnya tadi Kak Dewi? Kak Dewi? Kak Dewi, Iya, Kak Dewi. topiknya kayak gini Bu. Cita rasa lokal, magnet wisata global gitu. Nah, itu dia nanti. Aku tapi enakan sama narasumbernya ya, nanti lebih enak ya. Nanti Iya. kalau nggak bisa naik, nanti nggak bisa masuk. Iya. Boleh, Ya, boleh, nanti tolong boleh. sampaikan aja. Terus bagaimana dengan ritualnya itu gitu tema ini ya. Betul. Itu Oke. saja Bang Jojo, salam buat Haryanti, Bu Rita Siap. Rega yang lagi monitor. Terima kasih banyak ya Kak Dewi, Bang Jojo. Iya, Cigu. Terima Salam kasih, budaya. Cikgu. Hola. Iya. Mantap lah. Cigu ternyata orangnya ceria ya, Kak Jo ya. Betul. Kalau datang juga heboh gitu. Jadi biasa berkunjung ke RRI Jakarta juga Cigunya. Iya. Wah, pasti Kayak kalian heboh rocker sama dah Kak Jo. gayanya dah. Kayak lady rocker. Rocker ya. Bagus kalau begitu Kak Jo. Berarti melebihi dari Kak Jo ya. Mm-mm. Oke. Siap. Gimana mungkin di RRI Jakarta Kak Jo? Sudah ada telepon kita angkat ya. Oke, silakan Kak Jo. Oke. Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Nanti siapa? pun. Ya pun. Oh, ini dari Bang Edo ya? Hah? Dengan Bang Edo Suaranya atau Bang putus-putus Topan nih? nih, Bang Jo. Halo?
Bang Edo atau Bang Topan ini? Suaranya di HP putus-putus, tapi di radio enggaknya gangguan apa sinyal? Iya, mungkin sinyalnya nih, Bang. Iya. Halo? Mm-mm. Iya, Ya, halo kembali Bang Jojo Aditya. Iya, ini dengan Bang Edo atau Bang Topan, Bang? Iya betul, Bang Topan di Bang Bandar Top- Lampung. Ya, siap, Bang Topan. Gimana, aman? Lampung? Kenapa? Lampung aman? Alhamdulillah aman. Cuman Aman. agak saya nggak bisa nyimak nih karena suaranya keputus-putus. Ah. Gimana Makassar, Kak Dewi, agak kereba? Alhamdulillah baik-baik. Kakak siapa tadi namanya Kak? Tovan. Kak Tovan ya? Babang Tampan, Bang Topan. Oh, Kakak Tovan. Kak Tovan di sini aman-aman aja. Jalan-jalan ke Makassar nih, Kak Tovan. Iya, Kak Dewi. Cuman Ah, ah. ini komunikasinya Kak sinyal Tovan di di mana HP aja, tadi? tapi mungkin ini karena saya Iya. dekat laut ini. Oh, dekat laut. Lagi dekat laut pantesan. sekarang mungkin. Ya dengerinnya Iya. dari radio dah kalau gitu dah. Di sini banyak orang Makassar ini di Oh, sini. banyak di mana? Nama tempatnya. Nama tempatnya? Iya. Di sini banyak orang pelautnya dari Makassar, dari Bone, dari Wajo, Iya. dari Siwa. Iya, di mana Nama tempatnya di mana, Bang? Nama tempatnya, nama daerahnya apa ya? Mm-mm. Kenapa? Gimana nama daerahnya di tempat mana tak di nih? sana? Aduh, saya tidak bisa menyimak Bang Ju sama Kak Dewi. Harap udah. maklum aja lah Tadi namanya dekat laut Iya, begitu. deh. Jadi suaranya kita Bukan punya radio, terbang sinyal- kemana-mana. sinyal HP jadi Siap. Nanti sambung Iya. lagi ya Bang Topan sinyalnya ya. ini, sinyalnya. Saya Iya. tidak bisa Iya, menangkap kalian berdua. Kalian berdua bisa menangkap saya, tapi saya tidak bisa menangkap kalian tangkap. berdua. Bukan polisi, Iya, kita hanya mau terima tangkap kasih. orang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bang Topan nih. Ini ya apa namanya? Lagi di laut ya, Di emang laut jadi gitu auran lah. sinyal. Suaranya kita ini terbang-terbang kali ya. Terbang-terbang. Oke Kak Jo, Kepencar-pencar. Kak Jo di sini udah ada ring Boleh. telepon lagi yang Kita kedengaran. angkat lagi dari Oke, Makassar, Kak Dewi. siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabipun. Iya. Ya pun. Dengan siapa di mana nih? Dengan Edo, Bandar Lampung. Oh, Bang Edo. Oke, Kak Edo di Bandar Lampung. Gimana kabar dari Bandar Lampung di sana? Wawai, cuacanya panas nih. Wawai. Apa itu wawai? Baik. Sehat, baik-baik saja. Oh, jadi itu bahasa Bandar Lampung ya. Iya, Bang Jo. Iya, Bang Edo. Sehat, Bang Jo. Sehat, aman, terkendali. Kalau Bandar Lampung musim apa sekarang? Musim hujan. Musim hujan ya. Kirain musim buah kah atau musim apa gitu. Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya Kak ya. Oke, Lagi ditunggu ya masak musim ini, Kak, buahnya. tema. Kenapa? Hari ini kita bahasnya tema kuliner nih, Bang oke. Edo. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan cita rasa lokal, magnet wisata global. Jadi bolehlah nanti nelfon terkait dengan topiknya kita ya. Mm-mm. Baik deh, aku nyimak. Aku titip Bang Edo pertanyaan pernah aja. Apa sih, makan Kak, yang paling makanan hits khas ya di Makassar sana, nggak? Di Makassar. Kenapa Bang Edo? Aku mau nitip pertanyaan. Boleh. Yang paling hits di sana apa gitu? Apa Hah? pertanyaannya Kak Edo? Yang paling hit di sana apa gitu, Bu? Oh, yang paling Putus-putus hits. ya? Enggak aman. Enggak. Yang paling Yang hits paling di hits. Makassar ya. Atau yang Ya, lagi viral betul. gitu ya di Atau Makassar yang gitu. lagi Paling viral. viral gitu di Makassar itu gitu loh, Kak. Oh, Kalau oke, kalau siap. tanya yang lagi hits sekarang itu penyiarnya RRI Makassar itu lagi hits. Pantes banget soalnya katanya ini lagi. Aduh, suaranya katanya gurih-gurih gimana gitu. Gurih-gurih Kak, kayak renyah makan. ya, kayak makanan. Iya, kayak kerupuk. Iya, benar. Siap. Oke. Dadah, makasih ya, Kak ya. Oke, Terima kasih Bang Edo di Jo, makasih Lampung. Bang Jo. Assalamualaikum, Tabipun. Oke, Waalaikumsalam, ya warahmatullahi pun, wabarakatuh. Bang Edo. Oke, kita kembali ke Jakarta. Apakah Iya, berdering juga di sana Kak Jo? Dewi nih. Ada telepon lagi kita angkat ya. Boleh lah Halo, diangkat di sana perempat. Kak Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun akhirnya aku ke darat nih. Sinyalnya bagus. Oh, iya. Kembali Bang lagi Topan. kayaknya ya Kak Akhirnya. Topan. Kak Topan. Iya Bang Topan, Iya, gimana Topan. Bang Topan? Itu tadi daerahnya daerah mana? Daerah Yang mana? banyak nelayannya Oh, dari tadi Bone, kalau- dari Makassar. Daerah tempat saya ini banyak Iya. orang Makassar, banyak orang Bone, yaitu daerah Teluk Betung Timur, Kota Karang, Bandar Lampung, namanya Cungkeng. Cungkeng, Cungkeng. Teluk Betung. Cungkeng ya. Oh, itu di Bandar Lampung. Dan itu laut di apa ya? Tempat wisata atau gimana? Tempat orang nyari cuan.
Oh, Bagan. cari Oh, cuan. dermaga, dermaga, Kak Dewi. Dermaga. Dermaga, bagan. Bagan, Oh, bagan bagan Kak Jo, mabuk. bukan dermaga, bagan. Bagan. Ke Dermaga itu ketimpa ada di suaranya. Wisasalim, dermaga biru. Oh, dermaga oke. biru kayak lagu dermaga biru. Tapi kayak gimana lagunya ya? Iya, iya. Siap. Oke, jadi di sana banyak orang-orang Sulawesi Selatan ya, Kak Topan. Banyak, apalagi orang Wajo, orang Siwa, banyak. Ah, Kebetulan ja- kakak ipar saya orang Bone. Oh, orang Bone. Ternyata orang Sulawesi Selatan juga ya. Jadi pintar ke bahasa Bone? Ya, alhamdulillah lah Mandre. Oh, lo manre? Purani manre? Iya. Purani manre? Dia nggak lancar banget Nggak tapi lancar, lu ngerti lah ya. sama Bang dengan Topan saya. ya. Karena Dewi kalau juga- kakak saya itu Cidaeng kan, kalau yang laki itu panggil Daeng, kalau Daeng tuh kalau saya ke rumah Daeng itu kalau dia nggak bisa manggil N itu ditambah G loh, Bang Jadi kalau Topan itu Topang, Mandre jolona bola. Biasa kelebihan G ya. Jadi kalau manggil Wawan tuh Wawang dia. Oh, Wawang. iya, Tapi iya. kalau Dewi nggak pernah panggil Wawang, tetap panggil Wawan soalnya. Takutnya nanti kalau Kalau kita kan itu kelebihan G Makassar. nanti diprotes sama pendengarnya kita. Hei penyiarnya kenapa kelebihan G? Iya, iya, iya. Iya. Kalau uang Dewi suaranya G-nya kayak jadi gitu dua ya. dong. Mm. Kalau uang sama beruang Suaranya Kak jadi Dewi. tambah G nggak tuh, Kak Dewi? Kenapa Nggak. kenapa? Kalau uang sama beruang nggak usah tambahin G lagi. Beruan. Beruang. Kalau beruang, kalau beruang nggak bisa ditambah G karena sudah ada G-nya kan? Oh, sudah ada G-nya. Masa Jadi ditambah G lagi? kalau nggak ada G-nya baru tambahin G gitu ya. Kalau nggak ada Cara kata di G-nya sana baru ya. baru tambah G kan menjadi beruang. Jadi kemarin aku tuh Siap. kemarin tuh tersesat di kota bumi, Bang Jo. Kota bumi. Tersesat di kota bumi ya. Kota bumi mana? Kota bumi, Jawa Barat. Tapi sekarang aku bukan kota bumi lagi setelah dengar suara Kak Dewi jadi suka kamu. Masya Allah, saya di sini bisa. jadi kayak apa kayak mau langsung jungkir balik bahkan. Saya kalau dipuji-puji kayak Karena gimana gimana gitu Bang Jo, loh. orang ya gimana gitu suaranya Kak Dewi kayak air terjun tiba-tiba Wow. ngalir di pikiran aku. Oh, aduh. Biasa kok. Kayak air terjun. Aduh. Nanti bisa dilihat di RRI Net Iya, nih, nanti bentar lagi di nih. 13.30 bisa dilihat 13.30. langsung. Wow, kita kelihatan di Gitu RRI aja ya. Net ya. Heeh. Nanti ya Ya, itu aja 13.30. durasi ya Bang Jo, Kak Dewi Siap. sehat selalu ya. Oke, Nanti aku Kak- simak aja di Kakak narasumbernya ya. Kalau Siap, makanan itu Bang semua Topan. pasti itu ya yang enak-enak semua pasti ada di Makassar itu. Dimanapun Iya, ada iya, enak iya, daerah iya. manapun ya. Betul, Oke, siap. makan-makan ya. Nantilah Oke, kapan-kapan makasih. jalan-jalan ke Makassar. Dari makan-makan. Sabang sampai Merauke. Cakep. Hanya kalian berdua lah yang paling oke. Asik. Assalamualaikum tadi pun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Topan. Kak Jo ternyata si Topan ini ahli berkata-kata makna kiasan ya. Bisa. Bayangkan Ini saja apa? suaranya Dewi katanya bagaikan air terjun. Aduh, air terjun. Iya. Oke, di sini dari tadi yang menelpon di sana juga mungkin bisa diterima teleponnya. Oh, di sana aja dulu. Di Kita sini. angkat dari sana. Oke, ya udah kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana ini? Dengan Bang Tahir di Maluku Utara. Bang Tahir, Iya, Bang- di Maluku Utara. Aldi Tahir kah? Atau siapa? Bang Tahir di mana tadi Maluku? Maluku Utara. Maluku Utara, Ambon. Iya. Ya, Sing, ya. Maluku Utara Ternate. Sing. Kalau Ambon tuh Sing, kalau Sing. Maluku Utara tuh Ternate gitu. Maluku Utara Oh, Ternate. ya, pakai seng ya. Seng Kalau Tara tahu. Ambon, nanti kalau Sing tuh Ambon gitu. Oh, Ambon. Iya. Kan Maluku Utara kan, jadi Ambon. Bukan. Oh, bukan. Maluku Utara apa? Ternate. Oh, Maluku Utara tuh Ternate. Ternate. Oh, Ternate. Oh, iya. Berarti kalau Ternate pakai kong. Kong Tara tahu. Iya, Kong Tara tahu. Kong Tara tahu. Iya. Tun Tara tahu gitu. Iya, soalnya biasa dengar di keluarganya Dewi juga ada yang pakai Iya. bahasa-bahasa begitu. Tara tahu. Nanti kalau Ambon baru beta sing tahu gitu kalau Ambon. Beta sing gitu. tahu, Kong Tara tahu. Iya, Tun Tara tahu tuh Indonesia Maluku tanah Utara, air Ternate. beta kan kalau Ambon. Iya, kalau Ternate Itu tuh aja anak saya kita. tahu kalau Ambon, Indonesia tanah air beta. Tapi kalau yang lainnya sing Tara tahu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau ini sama Uni siapa ya? Iya. Hah? Sama Uni siapa nih?
Uni. di Makassar. Oh, oh. Kalau Makassar biasa panggil siapa kalau perempuan? Kalau Makassar sama Ji Daeng, Pak De. Daeng. Oh, Daeng. Iya. Oh, Tapi Dewi aja deh. Ada Kak Dewi di Dewi aja, Bang Tahir. Perempat Makassar, Bang Dewi Taher. aja. Mm. Iya, iya juga sama Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo. Iya, Bang Taher. Mm. Ya, gimana Sehat kabar ya, Bang Jakarta saat ini sama Makassar? Kalau di Aman. aman, asik, tetap asik kalau di Makassar. Iya. Karena semuanya orang-orangnya pada asik. Betul. Betul. Sama di Kalau di sini Jakarta. kalau di sini sering kalau macam jualan soto itu sering bilang ini soto Makassar gitu. Memang soto Makassar tuh seperti apa yang enaknya gitu? Bukan soto Makassar, Coto. coto Makassar, coto. Coto. Coto itu adalah olahan makanan khas kuliner ya dari Makassar. Terus ada potongan daging-dagingnya gitu. Jeroan-jeroannya juga ada misalkan. Ada jantung, usus, paru, daging. Terus apalagi handuknya, saya nggak tahu apa namanya handuknya itu. Tapi Babat. narasumbernya kita tahu ini. Kayak Ya, gitu-gitu. nanti kalau di sini ada yang tukang jual nih dari Ternate sudah yang itu jual soto, juga ini dari coto Makassar loh tuh. Berarti enak ya kalau soto Makassar ya. Enak. Kalau Belum tidak pernah percaya, coba Bang Taher? Ya? Belum Belum pernah pernah coba. Bu, udah pernah coba. Oh, Kalau udah. soto sudah. Cobanya di pernah coba. mana? Di Maluku Utara atau di Makassar? Di Maluku Utara, tapi Mm-mm. katanya itu masakan dari Makassar gitu loh. Tapi cobalah jalan-jalan ke Makassar untuk coba yang Coba. aslinya coto Makassar itu pasti dijamin mantap lah. Lupa Oh, pulang ke Maluku Utara kalau udah coba yang namanya coto Makassar. Oh begitu ya, gitu. Iya. Luar biasa ya kayak soto Makassar ya, kuliner Makassar luar biasa ya. Gitu. Iya, luar biasa Iya, bukan Bang biasa di Taher. luar ya, tapi luar biasa. Oh, Mm-mm. Oke Ya lah Bang kalau Taher. begitu. Bang Taher ada titip pertanyaan buat nanti. ya nanti titip pertanyaan aja buat Kak Anti di Makassar nanti Mm-mm. apa ya? Kalau selain coto itu kuliner apa lagi yang apa saat ini di Khasnya. di apa ya? Oh, oke. Khasnya di Makassar. apa? Makassar. Iya. Oke, sip lah. Diutamakan Oke, untuk siap. makanan yang apa? Yang paling laris gitu. Yang paling hits Selain- ya, yang paling recommended ya. Iya Iya, Bang Taher. ya selain coto apalagi gitu. Oke, sip lah. Banyak loh Ya. di sini. Mm-mm. Siap. Oke, Ya, baik. Terima kasih, Bang Anti sama Tahir. Bang Jo di Jakarta. Ah, Salam. bukan Anti tapi Dewi, Kak. Oh, Kak Dewi, ya. Ya, Dewi. semoga Mm-mm. Kak Dewi sama Bang Jo sehat selalu ya. Iya, Siap, makasih. Bang Taher. Terima kasih Bang Ya, Taher. seluruh Sehat-sehat. Nusantara, ya. Salam kompas, salam sehat semua. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, ada Kak Tahir di Maluku Utara. Jadi belum coba yang namanya coto Makassar yang aslinya. Tapi kalau di Maluku itu udah mencoba yang namanya coto Makassar ya Kak Jo ya. Kak Jo gimana, udah pernah mencoba coto Makassar? Jujur baru sekali kita nyobain. Oh, baru sekali. Itu mencobanya di mana? Di Makassar asli kah atau Enggak, mungkin di Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Siap. Kak Dewi, ini telepon terakhir kita angkat dari Jakarta Ah, ya. iya Kak, boleh Kak. Oke. Halo perempat, assalamualaikum. Perempat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Dengan siapa siapa ini, di Kak? mana? Irlan Gorontalo. Oh, ada Kak Irlan di Kak Gorontalo. Irlan. Iya Bang Jo. Iya, sehat Kak Irlan? Iya. Sehat, aman di sana? Alhamdulillah aman. Sehat ya. Sangat panas. Oh, panas. Beda sama kita yang Adem, berawan adem. aja ya. Kita adem berawan dalam- aja. Di dalam studio. Siap. Oke. Kak Irlan udah pernah coba makan makanan khas dari Makassar belum? Belum. Kalau di sana ada yang jual itu nggak? Kayak coto Makassar atau apa gitu?
Ada, tapi saya belum mencoba. Oh, belum. Oh, belum tertarik mungkin ya untuk menikmati. Tapi nanti bakalan tertarik lah, berapa kali, 2 Iya. kali kah, 3 kali? Boleh dicoba. Iya, nanti Iya. dicoba ya. Pasti enak ya. Betul. Hmm, Siap. iya iya. Kak Irlan ada titip pertanyaan gak nih buat nanti? Buat narasumber kita? Narasumbernya siapa ya? Narasumber Iya, siapa tuh narasumbernya tadi? kita ada dosen tetap prodi Seni Kuliner dan sekretaris inkubator bisnis Poltek Par Makassar. Ada Bapak Muhammad Musa Wantoro SPD MPD. Itu Kak Irlan. Pertanyaannya apa nih Kak Irlan? Titip pertanyaan saja, kuliner apa saja yang ada di Makassar gitu. Oh, oke, Oke, ih siap. kebanyakan Kurang lebih sama ya. ininya, heeh. Siap deh kalau Iya. gitu, Kak Irlan. Saya menyimak dulu. Boleh, Saya boleh. baru Boleh lah. stay gitu. Boleh. Siap, Kak Iya. Irlan. Siap deh kalau Bang gitu. Jo dengan penyiarnya satu Kak siapa Dewi, ya? Kak Dengan Dewi. Dewi Kak. Kak Dewi. Mm-mm. Kak Dewi sehat. Alhamdulillah Salam kenal ya sehat, dari tetap saya. asik Kak Irlan. Kak Irlan salam kenal ya dari Dewi ya. Iya, sama-sama. Oke, baik itu Kak aja, Irlan. Bang. Siap, terima Kak kasih Dewi. Kak Iya. Irlan. Saya dari Gorontalo. Selamat Iya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Kak J. Irlan di apa namanya? Gorontalo. Gorontalo ya. Terus juga nih ada Pak Ali di Pontianak, Kak Dewi Iya, di katanya Pontianak apa nih? ada yang jual coto Makassar. Ini Oh, dari ada WhatsApp ya. Mm-mm-mm. Ini di WhatsApp kita ada yang bilang nih Pak Ali, katanya di Pontianak ada yang jual coto Makassar. Pak Ali boleh nanti kalau mau bertanya boleh silakan ya. Iya iya iya. Siap. Kalau di sini melalui chatnya kita ini ada yang cuma menyapa aja katanya, halo Kak Dewi cantik selamat bertugas di RRI Berjaringan Nusantara RRI Pro 4. Entah dari siapa namanya ini. Oh dari Cikuria kayaknya. Terus ada juga yang menyapa halo semua penyiar siaran berjaringan RRI Jakarta RRI Pro 4. Katanya mantap lah. Iya, Entah siap, dari siap. siapa juga namanya. Berarti baru kali ya di sana yang WhatsApp ya. Banyak banyak yang baru ini. Pendatang baru tapi pendengar lama. Kayaknya. Siap deh kalau gitu. Oke, gimana Kak Jo? Ini apa namanya narasumbernya sudah hadir ya berarti ya Udah Kak dari Dewi ya? tadi, iya benar Kak Jo. Siap. Nanti di menit 45 Iya. kita akan interaktif lagi ya, 2 penelpon yang kita bisa angkat. Tapi kalau misalnya waktunya mencukupi, kita akan angkat satu lagi ya, Bang Po pendengar Pro 4. Nanti di menit 45 dan seterusnya. Tapi karena mengingat waktu juga, Iya. apa namanya hanya 2 dulu yang kita angkat. Iya, gitu. betul. Karena Benar keterbatasan waktu. Iya. Nanti kalau kelamaan kita ngangkat telepon, kesian narasumbernya kagak ngejelasin lengkap. Betul, gitu. iya. Informasinya kurang lengkap kita dapatkan ya. Betul. Jadi makanya kita udah titip-titip pertanyaan dari awal Betul. ya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4 dan juga yang lagi dengerin via streaming ataupun RRI Digital, bentar lagi kita bakal masuk nih di apa namanya? Radio Visual RRNet. Buat Kak Dewi juga kita siap-siap kali ya minum seteguk 2 teguk dapat Boleh, ini kayaknya ya. Bisa lah. Buat kita siap-siap masuk ke Radio Visual RRNet. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4 jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net, Abang Po dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini ketemu lagi barengan Ayu Joditia di gelaran Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dan Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Makassar, Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net. Udah ada yang pernah ke Makassar atau mungkin orang Makassar asli? Nah, hari ini kita bakal ngomongin kulinernya dengan narasumber dan juga teman kita penyiar Pro 4 Makassar. Sudah ada Kak Dewi Satriani. Kak Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jo, kembali lagi. Selamat siang. Iya. Kak Dewi, ini tema kita di hari ini boleh diulang lagi untuk pemirsa RRI Net nih? Iya, boleh lah. Jadi tema kita kali ini adalah cita rasa lokal magnet wisata global, Kak Jo. Oke, jadi kuliner lokal kita yang bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara ya. Benar sekali, Kak Dewi magnet ya. kan. Dan narasumber kita sudah ada di studio. Sudah hadir dengan siapa ini, Kak Betul Dewi sekali, ini? dengan dosen tetap prodi seni kuliner dan sekretaris inkubator bisnis Poltek Makassar, Muhammad Musawantoro SPD MPD, Kak. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Sehat, siap dah kalau gitu. Kak Dewi, Iya, Pak Kak Muhammad, Jo. untuk obrolannya dipersilakan. Nanti di menit 45 kita buka lagi ya interaktif untuk pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net. Boleh Silakan lah, Kak Kak Dewi. Jo. Oke, baik, terima kasih ya Kak Jo. Kita ambil alih dulu. Iya, baik sahabat budaya, selamat siang. Kita ucapkan untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di siaran perjaringan Nusantara. Dan yang pasti kita akan membahas ini dengan topik kita, cita rasa lokal magnet wisata global bersama Bapak Muhammad Musawantoro SPD MPD. Iya, Pak Musa. Ya, Gimana kabar? Baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Pak Musa, melihat judul kita hari ini, cita rasa lokal magnet wisata global. Jadi menurut Bapak, seberapa besar potensi kuliner lokal kita untuk menjadi daya tarik wisata kelas dunia nih? Baik, ini bahasnya Indonesianya atau Sulawesi Selatannya dulu ini? Kalau bisa Sulawesi Selatannya dulu lah. Oh, baik. Ya. Kalau ngelihat judulnya kayaknya berat banget ini beban kita Berat ini. ya. Iya. Tapi tidak seberat badannya saya, Pak Betul, ya. enggak lah. Ini Iya. pemirsa nggak ngelihat Mbak Dewinya, kalau saya ngelihat aslinya Mbak Dewinya. Masya Allah. Sesuai dengan suaranya tadi katanya. Suaranya renyah-renyah, Pak. Iya, renyah-renyah. Di sini renyah banget. Renyah ya. Jadi saya kembali ke pertanyaan bahwa seberapa besar potensi sebenarnya kita sama-sama ngelihat dulu lah. Iya. Ya. Kalau kita mau membawa ke ranah betul-betul internasional, maka jangan pernah kita lepaskan dari istilah gastronomi. Iya. Kalau kita berbicara kuliner aja, mungkin kita akan kalah, akan nggak punya ciri, kita nggak akan punya ciri bahwa ini Indonesia. Iya. Tapi kalau kita berbicara tentang gastronomi, maka itu akan menggambarkan ini Indonesia. Bahkan dengan salah satu cita rasa atau apa itu langsung kelihatan, oh ini orang Jawa, ini orang Makassar, ini orang, kan seperti itu ya, Iya, rumor-rumor yang benar, terdengar Pak. ya. Nah, inilah yang mungkin harus kita sama-sama sepakati sebagai putra Indonesia ini, bahwa kalau memang Indonesianya mau terkenal, apalagi Sulawesinya mau terkenal, Iya.
kita harus bisa mengembangkan sebuah gastronomi. Jangan kulinernya aja yang dibahas karena jujur aja kita di Indonesia ini kurang kreatif untuk kuliner. Sementara kalau kuliner itu harus lebih kreatif. Lebih kreatif Iya, ya. kalau mau dipancing untuk atau dijadikan magnet ya. Tadi benar. saya semalam ini berpikir Iya. magnetnya gimana ini ya supaya kelihatan menarik gitu Iya, ya. betul. Lihat, wah berat juga ini beban yang dipikulkan kepada kami ini terutama kami yang di dunia pendidikan nih seperti Poltekpar ya, itu wah berat banget kan harus ke internasional. Tapi saya kaji-kaji ya memang dari kesepakatan ya memang harus ada sebuah cerita yang kita rangkum yang akhirnya saya bersepakat bersama teman-teman pada saat itu kenapa tidak kita angkat gastronominya gitu. Oke. Nah ini bagaimana Bapak melihat dari sisi gastronomi? Pentingnya bagi kita untuk melihat kuliner bukan hanya sekedar makanan, tapi juga bagian dari sebuah cerita dan budaya, Pak. Betul, itu yang tidak jarang ya, karena jarang kita bahas. Begitu berbicara tentang makanan ya, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya bahwa apa sih yang terkenal, apa sih yang ini ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, emang wajar ya, wajar aja karena kalau saya berbicara tentang pariwisata, emang salah satunya kan aktivitas yang kita ini sosialnya dan salah satu aktivitas yang nggak bakal ada stopnya atau berhentinya, yaitu emang makan. Emang makan dan karena ini menjadi sebuah kekuatan bahwa pariwisatanya itu adalah makan, maka garis merahnya itu ya udahlah, ini potensi besar untuk menjadi bisnis gitu. Nah, kalau kita berbicara bisnis, kalau berbicara tentang gastronomi, maka kita akan berbicara tentang beberapa aspek. Pertama yang paling menonjol itu adalah budayanya. Yang kedua bahan baku. Yang ketiga cara buatnya. Ini ada beberapa faktor ya. Banyak ya. Terus yang keempat dampak ekonominya. Bahkan bisa sampai ke dampak politik. Wow. Ya. Sampai ke politik betul. ternyata. Kalau gastronomi ya kita cerita. Gastronomi. Betul. Saya ada kasus-kasus dan contoh-contoh nih yang bisa dilihat. Contoh aja yang kita lihat ada satu kabupaten begitu ada masuk makanan yang tren, kabupaten itu yang ciri khasnya akan hilang. Gitu seperti itu. Oh ya. Ya, kan gak enak nih dalam sini kita bercerita produk itu, nggak boleh sebenarnya, nggak etika. Makanya ada yang seperti itu kejadiannya. Wow. Nah, jadi betul yang kita bilang bahwa sebenarnya penjajahan itu dimulainya sih sebenarnya dari rempah. Kalau kita mau lihat kan ya. Rempah. Iya, apalagi kita ini Sulawesi Selatan kan jalur sutra. Iya. Makanya nggak heran di Makassar itu atau Sulawesi Selatan ini kaya dengan berbagai macam produk makanan ya kaya karena emang masuknya itu lewat jalur rempah. Jadi awalnya itu jalur rempah, tapi jalur rempah ini pusatnya itu ada di Maluku sebenarnya. Maluku pusatnya. Iya. Ini kita harusnya ada di sini. Harusnya ada di Sulawesi ini yang menjadi bandar. Bandar tempat dikumpul-kumpulkannya. Iya. Nah, itulah yang menjadi aspek pertama. Terus cikal bakar makanan yang ada di Makassar itu hampir semua adalah sebuah sebuah campuran ya atau sebuah adaptasi dari beberapa makanan yang datang dari pedagang maupun yang datang membawa jajanan atau seperti itulah ya, itu membuat asimilasi yang membuat sebuah makanan yang berbeda-beda. Nah, Indonesia ya, saya langsung juga bicara Indonesia itu budaya makan itu sebenarnya satu yang sering terdengar itu adalah munculnya makanan-makanan itu karena ada sebuah ritual. Nah, ritual seperti apa namanya? Ya contoh ambil aja kemarin yang kejadian satu suro ya, yang Muharram. Contohnya tuh itu contoh yang semua Indonesia pakai tuh. Ada namanya bubur. Bubur suro. Nah, bubur suro itu kan terdiri dari beberapa jenis bubur-buburan ya. Itu kan menarik ya, menarik. Nah, kalau kita jual buburan, jual cuman buburnya aja kadang kurang menarik. Nah, tapi kalau dengan tema gastronomi ya maka ada ciri khas budaya, kapan dia dimakan. Dan karena salah satu etik makan itu
Iya. salah satu dalam gastronomi. Ya, kapan makanan itu harus disajikan seperti Betul, itu. oke, Iya. seperti itu. Nah, Pak Musa, khususnya di Sulawesi Selatan, ada begitu banyak kekayaan kuliner. Apa yang membuat kuliner kita ini unik dan punya roh yang kuat dari sisi gastronominya? Ya, tadi yang saya katakan bahwa satu itu karena kebetulan kita diuntungkan Iya. bahwa salah satu alur perlayaran perdagangan rempah-rempah itu adanya di Sulawesi emang, Iya, lewatnya iya. lewat situ ya. Nah, artinya asimilasi dari pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang ini itu berbaur. Iya, Nah, akhirnya muncul keunikan yang muncul. Nah, sehingga di Makassar itu banyak keunikan yang bisa dikata aneh juga ya. Iya, Nah, betul. contoh aja gini, kemudian kita juga harus berbahas bahwa gastronomi juga itu salah satunya itu bisa mengubah sebuah sosial. Nah, sosial kalau kita di Makassar ini kan memang sudah tidak ada lagi kasta-kasta, hampir sudah merata ya. Betul, Walaupun hampir masih sama ada ya. ya, ada Andi, ada Masih apa. ada sedikit sih, masih ya. ya. Tapi nggak masalah, itu sebenarnya harus dipertahankan sih. Kenapa? Iya. Karena ini sangat menarik. Nah, contoh aja, nggak semua orang bisa makan yang namanya bolu peca, Betul, ya, tidak semua. terus cucur bayao. Nah, yang karena manis-manis gitu kan terlalu manis kan? iya, bukan hanya terlalu Iya, manis, tapi tapi- itu melambangkan sebuah kasta. Oh iya, Iya, itu melambangkan iya sebuah kasta nggak ternyata. iya nggak sembarang itu Nggak sebenarnya. sembarang. Makanya kalau saya katakan kapan sih kita mulai makan ini, kapan mulai makan ini, ya itu tergantung kasta-kastanya. Oh, saya kira saya kalau Gitu. kita makan kayak bolu peca dengan cucuru bayao itu pada saat orang kawin orang menikah. Ah, itu betul, penyajiannya ada di situ, Penyajiannya ada di betul. situ kan? Masuk di situ dia erang-erang ya maksudnya Iya, mbaknya ya. betul Mbak sekali. Delinya Ada erang-erang. di dalam bosara. Betul, betul. Cara Iya. penyajiannya kan Iya, dalam betul. bosara itu harus seperti itu Betul, kan. betul. Dan punya aturan juga katanya harus kalau bisa 7 mo dulu. Ganjil. 7 ganjil kan. Iya, betul. Itu Kalau- semuanya ada maknanya. Kalau nggak ada sekali itu biasanya cuma satu. satu. Ya paling minimal 3 lah, tapi Iya, jarang lah ada orang yang jarang. miskin banget ya. Betul. Tapi kenapa? Karena contoh ya, kenapa dia harus berwarna kuning? Itu melambangkan sebuah emas yang Emas, artinya ya. ada kejayaan, kayak seperti itu. Itu karakter-karakter begini. Karakter ya. dalam Sulawesi Selatan kan seperti itu Iya, biasanya. betul. Nah, kemarin juga kami ada lakukan sebuah riset. Tapi hampir terbantah juga sih ya, Iya, bahwa ternyata orang Makassar tidak suka pedas, suka manis Suka malah. manis nih. Iya. Saya pikir kalau orang Jawa yang suka manis, tapi kalau orang Makassar sukanya pedas. Lah Salah kebalik. ternyata. Ada kebalik. Oh, Ada terbalik. kebalik. Iya. Iya, iya, Nah, iya. jadi tapi kita melihat memang dari beberapa kudapan-kudapan Iya. maupun makanan-makanan, kecenderungan pedesnya itu sebenarnya kurang. Oh, Kecenderungannya iya, iya. kan gurih, manis, Iya. itu yang asem. Nah, Iya, itu iya, ya, kan. iya, Kalau- itu kalau yang saya kecenderungan. taunya gitu. Iya, betul. Tapi ternyata salah ya, bukan Iya. yang pedis-pedis ya. Pedis-pedis itu orang Manado malah. Oh, orang Manado ya, benar. Iya, cocok nih. Tapi kan Sulawesi maksudnya, Sulawesi. akhirnya mewakili semua. Gitu. Oke. Nah, ini adakah cerita sukses atau contoh konkret dari kuliner Sulawesi Selatan yang sudah berhasil go global atau punya potensi besar untuk itu? Oh, soal cerita ini ada, Iya, sudah iya. banyak ini. Salah satu contoh itu ya kan ya tadi yang diceritakan bahwa coto Makassar itu bisa dimakan di mana aja. Iya, iya. Nah, cuman kita gini loh, kenapa selalu menjadi nomor 2 atau anak tiri makanan ini? Kenapa? Karena kita selalu menganggap bahwa makan itu tradisional. Iya, iya. Padahal kalau kita berbicara pizza, burger dan Iya. sebagainya, itu tradisional. Tradisional ya. Iya, tradisional. Dan Kenapa saya pizza kan produk luar. Iya, kalau makanan itu coto Makassar ya contoh, saya makan di Makassar, maka itu namanya menjadi makanan lokal. Tapi kalau coto Makassar saya makan di luar negeri atau di mana aja, maka itu akan menjadi makanan tradisional. Seperti itu pizza, spaghetti, itu kalau dia makan di Itali, maka makanan itu lokal. Tapi kalau makan di Indonesia ya tradisional. Nggak ada makanan modern, yang ada makanan kreatif. Oh, yang ada makanan kreatif. Iya. Saya pikir ada makanan tradisional, Enggak. istilahnya seperti itu. Itu anak-anak muda sekarang karena tidak mau gitu. makan yang repot. Ternyata makanan apa namanya makanan kreatif ya. Iya. Oke. Jadi penasaran kitanya dan ini sudah ada dering telepon nih Kak Jo.
Gimana boleh nih, boleh diangkat, lah? Kak Dewi, satu Iya. telepon dari Makassar. Oke, boleh. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Sudah dari tadi berdiri Iya. kayaknya. Kasihan. Iya, dan kita menanggapi ini juga, ini pertanyaan-pertanyaan dari Yang tadi, ya Kak Jo ya. Ini dari kurang lebih Cigu. sama sih. Kurang lebih sama. Tapi ini Ciguria katanya bagaimana ritual apa ini? Ah itu tadi mungkin yang Oh, ritual saya dimakan ya? Iya, jadi Heeh. kapan makanan itu harus dimakan. Oh iya iya. Emang iya. emang nggak sembarang ya kalau. Nggak sembarang Iya, ternyata. contoh kalau di kebetulan saya orang Sunda sebenarnya, Oh, orang tapi Sunda, iya, Ki? iya, Iya, kalau iya. Mas Joy kebetulan saya orang Sunda. Waktu istri saya itu melakukan 7 bulanan, Iya. di sana ada rujak bebek ya yang Iya. harus didagangkan, dijual, betul kan Mas Joy ya? Itu iya. jualan. Nah ini kan nggak sembarang dimakan Iya, ya iya. sebenarnya. Cuman karena sudah terbiasa akhirnya dimakan di mana aja. Nah Oh, itu iya, iya, potensi-potensi itu yang memang Tapi, harus kelihatan. Kalau yang bedanya rujak kalau yang 7 bulanan itu bakal beda, ada buah delimanya. Nah, ada sebuah macam apa lagi? Kalau ada ini, itu akan membawa ke sebuah berkah. Ada maknanya, makna arti-artinya. simbolis. Iya, simbolis Oke. tertentu. Sama halnya kalau di Jakarta itu Iya. kan ada terkenal roti buaya. Betul. Itu buat hantaran kalau buat penganten. Wah, bahaya Betul. nanti laki-lakinya jadi buaya. Iya. Kan harapannya buaya kan banyak umur. Oh iya, Yang benar. langgeng. Gitu. Buaya itu begitu. setia. Oh setia ya? Emang benar. Walaupun benar. mulut-mulut buaya mah kagak belum tentu pasti ya. Iya, tapi kan istilahnya orang jangan percaya dengan lelaki buaya. Betul. Gimana dong kalau seperti itu istilahnya? Itu mah buat bercandaan aja. Bercandaan ya. aja Ada ya. lagi telepon dari sana, Kak Dewi? Ada kita terima Boleh, telepon boleh, dulu. kita angkat. Halo, assalamualaikum. Ih putus lagi, udah dari tadi nelpon nih kayaknya Kak. Oke, dan ini yang pertanyaan yang tentang makanan yang viral di Makassar tadi, yang selain coto Makassar. Oke, yang viral kalau untuk sekarang sih karena penggiat anak-anak muda sekarang ini ya, anak-anak milenial. Emang kecenderungan mereka itu lebih ke makanan-makanan yang modifikasi, yang sudah melalui kreatif-kreatif gitu ya. Jadi kecenderungan untuk makan makanan yang sifatnya lokalan gitu itu agak sulit memang. Tapi Iya. jangan pernah menyerah lah. Saya yakin akan ada suatu saat itu akan lebih booming lagi sebenarnya. Itu aja. Jadi kalau di Makassar ya mungkin ya kayak ke Korea-Koreaan kayak gitu iya. Kalau yang Oke, ini langsung aja ini ada yang sudah Boleh kita angkat. WA ini katanya bilang tolong angkat telepon saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, Cigu. Assalamualaikum ya. Cigu datang buka pintu dong. Iya. Cantik. Masya Allah, masuk Masya Allah. lagi. Ya, Lincah boleh ternyata Cegu Cigu. dipersingkat Cegu. Saya mau salam kenal dulu lah buat Pak dosen kita yang ganteng. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak dosen kita Ibu. di Iya. Pak dosenmu Musa Wantoro dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Ya, salam kenal Bu ya, Pak Ciguria. dosennya. Ya. Pak dosen ini kita kan perlu apa ilmunya, dosen tetap Insya Allah. seni kuliner dan sekretaris inkubator bisnis apa tuh? Susah prospektor ya. Apa ya? Oke, lanjut. Makassar. Wah hebat ini Bapak dosen kita. Pak Muhammad, Pak Musa atau Pak Muasa ya. Saya mau bertanya nih, Bapak kan di banyak lah di Jakarta juga ada soto. Ini kan adanya di Dayeng Tata ya, Tata di Dayeng sini Tata, nih, di Tebet dah. Ya masih makanannya juga dengan pisang hijaunya, itu makanan Makassar ya. Nah terus kalau Bapak Musa ini sudah adakah perlombaan kuliner, apalagi mau dikit lagi hari 17 Agustus. Nah, seperti bagaimana? Nah, itu Pak, tanggapan Bapak kuliner-kuliner yang ada di Makassar ini. Mohon dong kasih tanggapannya dengan kita ini supaya kita lebih dapat ilmunya yang baik dengan Bapak narasumber Bapak Musa ya Kak ya. Baik. Terus Oke. sudah sejauh mana kita Ya. ada di Baik, Makassar. terima Saya kasih. pantun, apa? Terima Saya kasih pantun, boleh? Cegu. Pantun singkat Pantun nih, ya. pantun. Singkat aja Cegu ya karena waktunya juga Cegu ya. Aduh, mendaki gunung siapkan senter, senter Cakep. membantu tidak kasar ya. Terus tidak kasar. Terus satunya jika ingin menikmati kuliner, mari wisata ke kota Makassar. Terima Oke, kasih baik, terima banyak. kasih. Terima kasih, Warahmatullahi Cegu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cigu Ria. Angkat satu telepon dari Jakarta Boleh, ya. boleh, Kak boleh, Dewi, ya. boleh Kak. Iya, halo Perompak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bang Jo, langsung singkat waktu Boleh, aja. Karena silakan. Heeh. Ya, Pak Muhammad narasumber, saya pertanyaan gini. Saya di Lampung nih. Siapa? Kalau di Lampung ini kalau makanan untuk keluarga ya kayak nyeruit itu makanannya ada caranya. Kalau yang mengicipi pertama itu anak yang paling tua. Kalau di Makassar gimana? Apakah ada seperti itu kalau ada makanan atau menyediakan makanan tradisional untuk keluarga? Yang pertama kali kalau di Lampung tuh yang menikmati anak yang paling tua. Karena Oke. ada seperti itu. Oke. Aja Bang, cuma persingkat waktu, jadi nggak Iya. bertele-tele ya. Iya, Ya, terima iya, kasih. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya. Iya, Salam siap. sehat di Iya. Lampung. Ini dari Beli Arya di Tabanan Bali, Kak Dewi. Ini Ah. salam sehat selalu. Ayo mau nanya kalau di kalangan muda kuliner kuliner apa yang paling digemari gitu. Selamat bertugas buat Kak Dewi dan juga Bang Oke, Yuda. terima kasih. Silakan. Oke, ini pertanyaan dari Ciguria tadi. Apakah sudah ada perlombaan kuliner di acara 17-an katanya ini, Pak? Kalau yang itu ya kayaknya emang sudah merupakan program dari pemerintah ya, Iya, kayaknya, untuk iya, benar. memberdayakan semua. Udah biasa ya. Udah Lomba-lomba ada, ya. udah banyak. Udah banyak Udah kan? banyak. Di lomba-lombakan itu Biasanya udah banyak. ibu-ibu dan bapak-bapak kan? Ya, ibu-ibu Pokja 3 itu tuh, seprovinsi. Saya malah pernah ngawalin Sulawesi Selatan ya waktu itu. Masya Ya, sampai ke Allah. Lampung, Pak, sampai ke Wah, Lampung. Ternyata bapak Ya, narasumber kita yang menjadi pelakunya. pernah bawa. Iya. Oke, jadi ini memang sudah biasa Udah ya. dijadikan Oke. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya tadi makanan tradisional. Apakah ada makanan tradisional, misalkan ada kayak tradisi-tradisi begitu. Nah, ini yang pertama sekali itu yang menikmati adalah orang yang lebih tua. Kalau di Makassar ada nggak sih, Pak? Kalau di Makassar itu sebenarnya ke sosial ya, lebih ke sosial, lebih ke taraf sebuah derajat gitu ya. Iya, Jadi iya. itu yang kelihatan bahwa nggak rakyat yang di bawah derajat itu yang nggak boleh lebih duluan atau ada porsi-porsi yang terbedanya. Nah, kalau soal duluan tidak duluan kayaknya se-Indonesia hampir sama ya, yang tua diduluanin gitu. Iya. Tapi Itu yang kayaknya ya itu Sudah kayak tradisi mirip. sudah tradisi. tradisi sama Betul. kayak etik tidak tertulis Iya. kayaknya. Iya, Jadi iya. yang tua dulu yang ngambil Betul, Kak yang Jo. tentang makanan gitu. Nah, tapi itu juga menjadi bumerang buat saya nih seumur hidup. Kenapa itu? Ingat itu yang kalau makan ikan, Iya. kepalanya itu mirip bapak ya. Itu kan artinya yang lebih tua. Iya. Kita ekornya nih. Nah, setelah saya menjadi orang tua, itu ada aturan pemerintah lagi bahwa kepala ikan itu lebih bagus untuk anak-anak. Jadi Jadi saya dapat ekor sampai sekarang saya masih dapat ikannya ekor. ya. Iya. Sekarang dapat ekor Dapat ya, Pak ekor, ya. makanya itu bumerang juga ini kayaknya. Iya. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi itu yang dari Kak Jo itu apa tadi, Kak Jo? Dari Beli Arya di Tabanan Bali. Iya. Betul. Itu, mau nanya kalau di kalangan muda kuliner apa yang paling digemari. Sama satu lagi nih sekalian boleh ya? Boleh, Dari Kak. Mama Linda Idris di Ternate yang kirim WhatsApp, bagaimana pandangan Bapak nih melihat zaman sekarang anak muda yang lebih cenderung ke makanan yang kekinian atau modifikasi ya tadi seperti Bapak bilang gitu ketimbang makanan jadul, padahal makanan tempo dulu atau jadul itu lebih enak Lebih katanya. enak, iya benar. Iya. Oke, langsung nih Pak Musna. Baik. Ini di kalangan anak muda, kuliner yang paling diminati ini kuliner apa nih Kak? Pak? Kalau ngelihatnya kemarin ya kan, dan sekalian juga kita lakukan riset kecil-kecilan gitu bersama tim. Itu emang yang anak muda sekarang tuh maunya yang nggak ribet. Iya. Makanya sebenarnya yang nggak ribet. Jadi kalau mau untuk potensi bisnis cari makanan yang nggak ribet. Contoh kemarin tahu gejrot, tahu kan tahu gejrot Tahu ya? gejrot, iya, Itu kan iya, cuma iya. tahu digitu-gituin aja. Iya. Ubi balance, ubi yang bulat-bulat itu. Bulat-bulat, enak itu. Padahal itu kan sebenarnya makanan-makanan tradisional, tapi karena udah dikreatif Udah dimodifikasikan. Iya, betul. Tahu Sumedang. Tahu itu. Sumedang. Kalau coto ini mungkin masih tetap punya kelas sendiri. Iya, punya benar, kelas iya. sendiri ya. Kondro sebenarnya kalau mau ke Makassar ada kondro. Iya, Jangan lupa. Kondro itu favorit juga itu. Betul sekali. Itu masih punya kelas sendiri. Ada kelas-kelas tersendiri ya. betul. Oke, dan untuk selanjutnya ini yang tadi, bagaimana apa tadi Kak Jo yang pertanyaan terakhir? Dari Mama Linda Idris melihat zaman sekarang anak muda lebih cenderung ke makanan modifikasi gitu, seperti apa Bagaimana Bapak melihat? Bapak bilang tadi itu gimana tuh, padahal makanan tempo dulu enak-enak. Iya, betul. Itu dia juga masalahnya karena yang namanya leher nggak ada yang bisa tahu ya. Iya. Itu Selera leher orang selera orang nggak beda-beda. beda-beda ya. Benar Lidah sekali. orang beda-beda Saya ya. nggak tahu ini dari mana awalnya yang terjadi ya. Cuman kalau saya melihat ini mungkin pengaruh promosi.
Iya. Ah, Ini tergantung dari promosinya betul, sebenarnya, Pak. pengaruh promosi Kalau terlalu kayaknya. banyak promosinya itu makin gencar orang Gencar. mencari tahu gitu. Betul, Ih, penasaran viral, kan? viral ya. Viral gitu. Iya, Oh, viral. TikTok Ah. ya, TikTok. Butuh Betul. KOL kayaknya. Iya, Pak, ya. betul. betul, betul. Jadi Makanan-makanan Makassar. Iya. gitu ya. betul. Pokoknya kalau di Makassar itu banyak kalau ada yang viral-viral itu, nah itu Langsung top. ya anak-anak mudanya langsung menuju ke sana ke tempatnya Betul. untuk menikmati kan penasaran kan? Iya, betul. Oh, betul. Tapi kalau yang di Jakarta itu kemarin-kemarin tuh yang viral itu Iya. es khas Pontianak deh kalau nggak salah tuh. Iya. Cehentiau kalau nggak salah namanya. Cacengkiao, betul. Oh, gitu. Oke. Jadi kayak kita butuh ya namanya lebih banyak KOL kayaknya. Iya, 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 betul. iya. Kan makanan khas daerah kita nih, khususnya Makassar juga gitu Iya, ya. betul. Kak Dewi, Betul Bapak ya. sekali. Oke, Kak Jo mungkin masih kita terima telepon atau kayak gimana Kak Jo? Udah closing statement kayaknya. Ya, closing Kak statement Dewi aja. ya. Oke. Nah, pesan-pesannya mungkin Oke, nih closing harapannya statement Bapak, nih untuk para pendengar kita khususnya masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat di Jakarta juga ini agar semakin bangga dan semakin melestarikan serta mengembangkan kuliner daerah kita nih Pak. Baik, singkat aja sih sebenarnya. Boleh, singkat. Singkat saja. Singkat saja. Singkat saja bahwa selama manusia masih butuh makanan ya jangan takut jualan makanan. Iya, iya. Nah, apalagi kalau jualan makanan tradisional jangan takut lah karena selama masih bumi pertiwi bahasanya. Jangan jadi bunda mengandung kan gitu. Iya, iya. Tapi selama masih bumi pertiwi artinya berarti ya masih mau makan orang. Iya, Ya iya. jualan aja. Insya Allah karena tidak sedikit yang berhasil sih dari makan makanan lokal itu. Banyak yang berhasil. Gitu Banyak aja ya. sih. Oke, baik. pasti banyak lah ya. Masih Kalau banyak. ada niat, ada usaha, pasti ada jalannya. Dah Insya kalau Allah, usaha insya Allah. makanan ya Pak Insya ya. Allah. Gitu. Oke. Ya. Baik Kak Jo, gimana? Ini kayaknya kita harus tuntaskan ya. Iya, karena kan kita harus bergantian juga sama Betul program lagi sekali. Perompat Makassar ya kan. Karena kita perbedaan Baik, waktunya sejam ya. Betul sekali, sejam ini perbedaan waktu kita. Tapi kapan-kapan lah kita ketemu lagi ya di pembahasan yang Boleh. beda Mudah-mudahan gitu ya nanti Kak Jo. Durasinya lebih panjang lagi ya. Kalau biar bisa semua 3 pendengar jam lah, Perompat 3 jam bisa. boleh, apalagi ngomonginnya kuliner nih ya. Iya, biar iya, karena- pemirsa RRI Net, Abang Po, pendengar Perompat bisa bertanya lebih banyak lagi. Iya, karena kalau tentang pertanyaan kuliner itu nggak ada habisnya loh Kak Jo. Betul, apalagi kan sekarang banyak yang baru-baru. gitu. Betul sekali. Oke lah Siap dah kalau kalau begitu. gitu Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih, buat Kak Jo. Kak Jo, hari terima ini. kasih. Bapak juga Bapak Muhammad. Ya, sehat-sehat. terima kasih sama-sama sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh pendengar Perompat, pemirsa Insya Allah. RRI Net untuk Ya. kita tetap menjaga ya atau juga menyebarluaskan lah makanan khas daerah kita masing-masing, Jakarta ataupun Makassar atau daerah di Indonesia yang lainnya. Sekali lagi terima Amin. kasih. Oke, Sehat-sehat, terima kasih. Kak Dewi, Bapak Iya, Kak dan Jo. juga teman-teman Terima di kasih. Perompat Makassar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kak Jo. Sampai jumpa. Abang Po, pemirsa RRI nanti kita bakal balik lagi ya tentunya di Baik Perompat sahabat FM budaya Suara dimanapun Anda berada. Baik untuk Pak Muhammad Musa, terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama, Sudah Kak Dewi. bersama di Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan. Iya, semoga makin sukses selalu Pak. Selamat Amin. melanjutkan aktivitasnya Terima kembali. kasih Sampai banyak. jumpa Pak Sampai jumpa. Muhammad Makasih ya. Musa Wantoro. Ya, Assalamualaikum.